Oke, udah mulai nih ya, ada 10 orang. Nggak apa-apa, kita lanjut. Bentar dulu. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin itu kan tentang pengklasifikasian makhluk hidup baru yang pertama. Nah, ciri-ciri makhluk hidup juga kemarin sudah Bapak jelaskan di sini. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan tentang pengklasifikasian makhluk hidup nih. Nah, jadi pengklasifikasian makhluk hidup itu banyak kelompoknya ya. Yang pertama itu merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Nah, dasar klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk berdasarkan klasifikasi dari kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki, kemudian dari ciri bentuk tubuh. Nah, dalam biologi ya, bentuk tubuh itu disebut dengan kata lain disebut dengan morfologi. Jadi kalian nggak usah asing lagi. Kalau dikatakan tentang morfologi itu adalah maksudnya tentang bentuk tubuh atau bagian tubuh luarnya. Sedangkan untuk anatomi itu adalah organ dalam tubuh. Bedanya kalau morfologi itu bisa kita lihat menggunakan mata biasa, pandangan biasa, seperti tangan, wajah, bentuk mata ya, bentuk wajah tadi, ada hidungnya, bentuk mulut, telinga, rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan organ dalam atau anatomi itu kita memerlukan suatu alat untuk melihatnya. Salah satu alatnya itu adalah mikroskop. Nah, sayangnya kita ini kan terbatas nih, nggak bisa Bapak lihatkan cara menggunakan mikroskop. Nanti kalau sudah mulai pertemuan terbatas, akan Bapak ajarkan kalian menggunakan mikroskop. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga itu adalah klasifikasi berdasarkan ukuran, tempat hidup, cara hidup, dan manfaatnya. Nah, ada 3 pokok cara mengklasifikasikan makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup tadi. Nah, dalam perkembangannya ya, sistem klasifikasi ini digunakan sekarang itu adalah sistem klasifikasi yang dimiliki oleh Linnaeus. Nah, pengertiannya itu adalah sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan takson-takson dalam urutan, berdasarkan ciri yang paling umum hingga ciri yang paling khusus. Nah, jadi di muka bumi ini ada 5 kingdom namanya. Nih, ya, ini urutannya nih, kingdom, kemudian divisi, ada kelas, kemudian bangsa, kemudian ada suku, ada marga, ada jenis. Nah, itu merupakan klasifikasi makhluk hidup yang paling lengkap sudah. Dari ada 5 kingdom. Nanti kita bicarakan kingdom apa-apa aja itu. Nah, di sini ya kingdomnya. Nah, ntar caranya itu adalah nih, saksikan yang ini lagi. Oke. Kemarin kan udah sampai sini. Nah, jadi macam-macam klasifikasi.
Yang pertama itu adalah klasifikasi sistem alami, kemudian klasifikasi sistem buatan, klasifikasi filogenetik. Satu-satu kita bahas. Nah, untuk klasifikasi sistem alami itu terdiri jadi dua aja. Ini yang teori yang lama ya. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari dua secara alami, itu tumbuhan dan hewan. Hewan ini terdiri dari beberapa kelompok-kelompok. Sedangkan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, herba atau semak, dan yang terakhir itu pohon. Yang kedua adalah klasifikasi sistem buatan. Nah, klasifikasi sistem ini itu dikenalkan oleh orang Swedia lah, Carlos Linnaeus, sama seperti yang nanti akan kita pelajari. Nah, sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur, yaitu dengan menetapkan nama makhluk hidup dengan dua kata aja. Jadi ada nama-nama makhluk hidup itu dengan dua kata. Yang terakhir yang kita pakai sampai sekarang itu adalah klasifikasi sistem filogenetik. Nah, di mana klasifikasi sistem filogenetik ini dia bertolak dari teori evolusi Darwin, kemudian muncul sistem klasifikasi modern hingga sampai sekarang ya, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Nah, perkembangannya itu sebelum majunya teknologi, zaman dulu itu cuma dikenal atau diketahui dengan sistem dua kingdom karena keterbatasan ilmu pengetahuan saat itu. Jadi di muka bumi ini baru ditemukan karena keterbatasan ilmu pengetahuan tadi ya, hanya terdapat dua kingdom, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Nah, itu udah usang karena kita yang terbaru itu ada 5 kingdom. Nah, kemudian berkembang lagi nih, dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Ernest Haeckel ini menemukan lagi bahwa di dunia itu nggak hanya dua, ada makhluk hidup lain yang tidak termasuk dalam tumbuhan, tidak juga termasuk dalam hewan atau animalia tadi, yaitu adalah kingdom protista. Apa itu kingdom protista? Yaitu yang memiliki ciri selnya itu masih satu. Tuh, selnya masih satu. Ada makhluk hidup di bumi ini yang memiliki satu sel aja. Jadi dia tuh lebih sederhana dari tumbuhan dan hewan. Nah, setelah kingdom protista baru ada kingdom plantae tadi, tumbuhan, dan kingdom animalia. Itu teori dari Ernest Haeckel yang dibagi menjadi 3 kingdom. Tapi selama perkembangan ilmu pengetahuan, terbit lagi nih bahwa di dunia ini tidak hanya makhluk bersel satu, tidak hanya tumbuhan, dan tidak hanya hewan. Terdapat dalam suatu penelitian yang dikemukakan oleh Herbert Kopsland ya, itu dia dibagi lagi menjadi 4 kingdom. Yaitu selain protista, plantae, dan animalia, ada kingdom monera. Tuh, dia mendapatkan dengan ciri-ciri itu tidak memiliki membran inti. Tuh, bedanya lagi. Jadi dia lebih sederhana dari protista, kingdom monera itu. Berkembang lagi yang terakhir yang kita gunakan sampai sekarang itu adalah sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Nah, 5 kingdom ini disederhanakan menjadi satu lagi. Ternyata di dalam dunia tumbuhan itu tidak semua tumbuhan. Ada yang disebut dengan kelas jamur. Jamur itu tidak sama dengan tumbuhan yang diungkapkan oleh Whittaker ini. Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka diurutkanlah di muka bumi ini ada 5 kingdom. Kingdom yang pertama itu adalah monera. Dia yang bentuknya paling sederhana, yaitu masuk dalam prokaryotik. Nah, dia hewan-hewan Arasbacteria dan Eubacteria. Jadi kelas-kelas bakteri itu tidak bisa tadi dilihat dengan mata. Perlu alat bantu yang Bapak jelaskan tadi dengan apa? Ya, dengan mikroskop. Benar. Oke. Jadi untuk mengamati kingdom monera ini, dia termasuk di dalamnya itu ada Arasbacteria dan Eubacteria. Nah, itu hanya bisa diamati menggunakan mikroskop dengan pembesaran itu sampai 100 kali baru bisa dilihat. Nah, lebih kompleks lagi kehidupan suatu makhluk hidup, dia masuk dalam kingdom protista. Nah, kingdom protista ini baru diketahui itu tadi, hewan yang telah memiliki sel. Kalau bakteri itu tidak memiliki sel. Kenapa bakteri tidak memiliki sel, Pak? Nah, jadi bakteri atau virus itu dia tidak bisa berkembang biak sendiri. Dia memerlukan inang.
Dia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Inang itu maksudnya adalah tempat hidup di makhluk hidup lain. Jadi virus, bakteri itu hidupnya di makhluk hidup lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, makanya dia masuk kelas paling sederhana, yaitu Kingdom Monera. Iya, sama itu kayak virus COVID sekarang. Itu dia nggak bisa hidup bebas, dia hidupnya di manusia-manusia. Jadi kalau sakit dan sebagainya, dia berkembang biak di tubuh manusia. Nah, itu virus itu yang terkenal tuh, itu masuk dalam Kingdom Monera. Nah, kita beralih lagi yang agak kompleks lagi nih, Kingdom Protista, yaitu memiliki satu seluler atau dua seluler, kemudian dia bersifat eukariotik. Sifatnya eukariotik itu adalah sudah bisa hidup sendiri atau berkembang biak secara mandiri. Nah, beda dengan prokariotik. Prokariotik tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berkembang biak sendiri, memerlukan inang atau tempat hidup. Tempat hidupnya adalah makhluk hidup sendiri. Nggak bisa dia di benda mati hidup tuh nggak bisa. Nah, jadi makanya kita kenapa balik lagi tadi ke Monera ya, kenapa kita disuruh jaga kesehatan, cuci tangan dan lain sebagainya itu untuk menghindari kehidupan dari makhluk-makhluk Kingdom Monera di tubuh kita, termasuk virus dan bakteri tadi. Nah, kalau eukariotik ini dia telah memiliki kemampuan untuk hidup sendiri dan berkembang biak. Nah, contohnya itu adalah cacing planaria, amoeba dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita beralih lagi ke yang lebih spesifik dari protista, yaitu adalah Kingdom Fungi. Kenapa masuk dalam Kingdom Fungi? Karena dia belum sempurna seperti Kingdom Plantae. Jadi kenapa Pak jamur itu bukan tumbuhan? Jamur itu masuk tumbuhan, tapi belum sempurna sel-sel dan itu tadi anatominya tadi dengan tumbuhan lain. Kenapa bedanya? Karena fungi itu masih bersifat eukariotik, kemudian heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Itu intinya. Jadi tumbuhan yang masuk dalam Kingdom Plantae itu adalah tumbuhan yang telah memiliki klorofil. Kenapa itu? Karena dia bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, beda dengan fungi. Dia hidupnya cenderung di tempat-tempat yang lebih banyak nutrisinya. Dan tertentu sifatnya, tidak bisa hidup di semua tempat. Itu jamur. Bedanya. Tahu kan jamur, macam-macam tuh jamur yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Nah, kita masuk lagi ke lebih modern. Nah, yang paling modern di muka bumi ini adalah Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Kingdom Plantae itu adalah segala macam tumbuhan yang telah memiliki klorofil atau zat hijau daun. Jadi ciri-ciri yang paling utama, yang paling mudah itu adalah Kingdom Plantae ini adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun. Tuh, sedangkan Kingdom Fungi itu dia belum bisa dipisahkan, belum bisa dibedakan tuh mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Karena dia sifatnya heterotrof, sama, dan tidak memiliki klorofil. Kalau dia memiliki klorofil, pasti dia punya daun, karena klorofil atau zatnya itu, selnya itu namanya kloroplas ya. Itu terdapat pada daun. Nah, itu makanya kenapa beda fungi dengan plantae. Plantae itu tumbuhan, ya. Nah, kalau Kingdom Plantae itu sudah bisa kita lihat dengan mata. Mulai dari Kingdom Fungi juga udah bisa dilihat mata. Kalau Monera dengan Protista itu masih kita diperlukan alat bantu seperti mikroskop tadi. Nah, kalau udah kelas fungi, dia ukurannya udah di 1 mm ke atas, jadi bisa dilihat oleh mata. Itu tadi Kingdom Plantae. Itu kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, bedanya dari 1, 2, 3 kingdom sebelumnya, Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia, dia telah bisa memproduksi atau mencari makan sendiri, memproduksi dan mencari makan sendiri. Itu makanya digolongkan dengan kingdom yang lebih modern. Nih, kemudian kan misalnya ada kalian tanya, gimana Pak cara tumbuhan cari makan sendiri? Tumbuhan bisa cari makan sendiri, itu gunanya akar. Nah, jadi akar tumbuhan itu tumbuhnya selalu menuju arah gravitasi bumi. Nah, di mana menuju arah gravitasi bumi itu adalah mencari zat dan unsur hara seperti air, mineral yang ada di dalam tanah. Jadi akar itu terus tumbuh ke dalam mencari itu tadi. Selain mengikuti gravitasi bumi, dia mencari mineral dan unsur hara. Nah, makanya tumbuhan masuk dalam Kingdom Plantae yang modern karena dia bisa mencari makan sendiri.
tidak memerlukan inang, dia bisa hidup dimanapun sesuai pertumbuhannya. Tuh sifatnya dia eukariotik dan autotrof. Nih, autotrof itu dapat mencari makan sendiri, mandiri lah istilahnya. Dia bisa berkembang biak, dia bisa mencari makan, dan dia bisa tumbuh sendiri. Tumbuhan itu masuk dalam kategori makhluk hidup karena dia tumbuh, bisa berkembang, bisa punya anak juga tumbuhan. Kayak pisang tuh beranak pohon pisang. Kemudian di pohon yang lain menggunakan biji. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya kingdom plantae. Yang terakhir itu adalah kingdom animalia. Nah, kingdom animalia ini tidak ada lagi yang uniseluler, semuanya multiseluler karena memiliki banyak sel di dalam tubuh. Sel-sel yang dimiliki oleh kingdom animalia ini sangat kompleks. Nanti kita bahas selanjutnya di tentang sel. Ya, sifatnya eukariotik dan juga heterotrof. Pertanyaannya, manusia masuk dalam kingdom apa? Ada yang bisa jawab? Nah, manusia itu masuk dalam kingdom animalia. Jadi kita masuk dalam kingdom hewan, manusia, cuma bedanya manusia dengan hewan lain karena Allah menciptakan manusia itu dengan akal. Itu bedanya. Kalau makhluk hidup lain itu cuma dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa insting. Apa itu insting? Insting untuk mencari makan dan insting untuk berkembang biak. Kalau manusia sempurna diciptakan oleh Allah memiliki akal. Ya kan? Karena makhluk hidup terutama manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna mungkin. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Kita memiliki akal. Kalau hidup kita di kehidupan sehari-hari kita tidak menggunakan akal, tidak menggunakan perasaan, nggak ada bedanya kita dengan hewan yang cuma bisa mencari makan dan berkembang biak. Nah, itu bedanya. Ingat ya, itu 5 kingdom yang ada di muka bumi. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ini sambil kalian catat ya, kalau kalian nggak catat nanti bingung kalian mau jawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita balik ke yang lainnya. Oke. Balik ke yang tadi lagi. Kita balik lagi ya. Lumayan ya, ada 16 orang yang ikut. Bapak nanti yang ikut ini kan ada namanya, pasti ada nilai tambahannya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi yang Bapak jelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Bisa dihidupin videonya tuh yang hidup kayak Febriana, Muhammad Amar, Anissa Maulida, hidupin aja videonya. Nah, kita lanjut lagi, Bapak jelaskan yang balik pertama tadi ini. Oke. Nah, kriteria dalam kingdom itu ada tadi. Yang pertama itu adalah divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tuh. Bapak jelaskan satu-satu. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Nah, jadi berdasarkan organ reproduksinya yang pertama menggunakan spora atau bunga, kemudian berdasarkan habitatnya, dia masuk pohon atau semak atau perdu, kemudian dari ukuran daun, melengkung, menjadi, sejajar atau menyirip, kemudian secara cara berkembang biaknya dengan seksual atau dengan aseksual, generatif atau dengan vegetatif. Nah, untuk hewan, cara kriteria klasifikasinya itu adalah pertama itu dari saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah itu tidak punya, yang kayak Papa jelaskan tadi. Hewan tingkat tinggi punya saluran pencernaan makanan. Kemudian kerangka tubuh, ada yang memiliki kerangka luar, ada yang memiliki kerangka dalam. Ada coba dipikirkan, hewan apa yang memiliki kerangka di luar tapi tidak memiliki kerangka di dalam? Banyak. Kepiting, contoh paling gampang. Dia kerangkanya di luar tapi di dalam tidak ada memiliki kerangka, itu namanya exoskeleton. Sedangkan yang memiliki rangka di dalam itu namanya endoskeleton. Termasuk manusia memiliki rangka di dalam. Yang terakhir klasifikasi untuk kriteria hewan ini adalah berdasarkan anggota geraknya, dengan kaki atau dengan bukan kaki. Nah, untuk lebih mudahnya ya, cara mengklasifikasikan itu adalah dengan menggunakan kunci determinasi.
di mana kunci determinasi itu menggunakan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berdasarkan ciri umumnya. Itu ada buku determinasi sendiri. Minggu depan kita membahas tentang determinasi. Jadi tugas kalian mencari determinasi ya. Nih, cara membuat kunci determinasi ada juga, itu kita lewati aja. Nah, sebenarnya ada mengenal dan menggunakan mikroskop untuk mengenal Monera dan Protista tadi. Tapi kita skip aja karena susah kalau secara daring mikroskop. Mudah-mudahan nanti pas PTM terbatas, Bapak bisa mengajarkan kalian cara menggunakan mikroskop. Ya. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Sudah selesai tentang klasifikasi makhluk hidup. Minggu depan kita bahas satu-satu dari Monera, Protista, fungi, kemudian lantai dan apa tadi, animalia. Oke. Nah, jadi kalian tetap belajar terus. Minggu depan satu-satu dari Monera. Monera itu hewannya apa-apa aja, nanti Bapak jelasin. Protista hewannya apa-apa aja, Bapak jelasin. Pakai gambar biar kalian gak bingung. Fungi, kemudian plantae, kemudian terakhir ada animalia. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Nanti akan Bapak kirimkan di grup untuk LKS ketujuhnya ya. Jadi kalian kerjakan di sana. Nilai tambahan yang ikut meet ini pasti ada. Jadi kalian tenang aja, ada 16 orang. Oke, semoga kalian selalu sehat. Ingat selalu patuhi protokol penyebaran COVID-19 dengan 5M ya. Selalu menjaga jarak yang pasti, mencuci tangan habis ngapa-ngapain aja, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan diam di rumah aja. Oke, semoga sehat terus. Salam untuk orang tuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjain tugasnya ya, di grup bisa ditengok WhatsApp. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh leave meet-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sehat ya, belajar terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 7C. Kelas 7C ya? Oh, 7C ya. Oh, kamu suruh zip lagi ya? Nyaman kayak ini dia kan dulu malah. Jujur. Satu kelas itu lo? Satu kelas ya. Iya, nyaman. Oh, di stop rekamnya dulu.